Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang rilis pada tanggal 16 Juli 2021. Film ini berjudul Against the Sky Supreme, yang menceritakan tentang seorang dewa tertinggi yang dihianati oleh dewa lainnya dikarenakan kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki sangat tinggi, yang mampu membuat para dewa lain iri terhadapnya. Dan dia pun dibunuh oleh kedua saudaranya sendiri, sehingga jiwa dewa tertinggi itu direinkarnasi ke seorang manusia biasa. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan pertarungan antara para dewa dan para iblis yang bertempat di kabut iblis. Ketiga dewa itu bernama Xingtian, Hongmeng, dan Si Yuan. Keberadaan mereka di kabut iblis tentu saja untuk mencari para dewa musuhnya tersebut, dikarenakan konflik di antara kedua belah pihak tak akan padam, dan pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan selesai, para dewa itu pun sedikit bercakap-cakap tentang kemampuan musuhnya yang semakin hari semakin meningkat. Namun hal itu bukan apa-apa dibandingkan para dewa iblis yang mereka cari, dikarenakan awal mula pertarungan ini adanya celah waktu di alam dewa Hongmeng. Tak lama dari itu, Raja Iblis pun muncul dari belakang Xingtian. Dengan cepat, Hongmeng pun dapat mengatasinya. Hongmeng yang berhasil membunuh iblis itu cukup membuat energinya berkurang. Dengan adanya kesempatan yang bagus, Si Yuan dan Xingtian pun menusuk perut dari Hongmeng dan membunuhnya, dikarenakan mereka iri dengan kekuatan Hongmeng dari jiwa ataupun alam dewanya. Setelah kematiannya, jiwa yang keluar dari tubuh Hongmeng sangat kuat, sehingga kedua dewa jahat itu pun memberi kutukan agar jiwa tersebut dapat bereinkarnasi abadi sampai semua jiwa telah mati. Dengan kata lain, Hongmeng akan hidup kembali di tubuh orang yang berbeda selama berkali-kali.
刑天至尊，我们只有马上施下诅咒，神魂过于强大。诅咒鸿蒙至尊，万世轮回至，神魂俱灭。 Kematian Hongmeng cukup membuat para dewa senang, dan kekuatan jiwanya terus berjalan mencari tubuh seorang manusia yang cocok dengannya selama ratusan tahun lamanya. Xin pun berpindah di suatu istana keluarga Tan, kota Wanyu. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang tidak bisa seni bela diri atau lemah. Dia bernama Tan Yun. Sementara itu di dalam kamar rumah tersebut ada seorang pria yang bernama Jiana dan kekasih dari Tan Yun yang bernama Ruyana. Sang kekasih Tan Yun pun selingkuh di belakangnya karena dia tidak mencintai Tan Yun sama sekali. Dia yang akan melakukan ritual esek-esek diketahui oleh Tan Yun. Sontak saja hal itu membuat Tan Yun sedih sekaligus marah. Namun kedatangannya itu hanya membuat dirinya mati di tangan Jiana. Dengan kematian Tan Yun, dirinya dapat dengan leluasa menghancurkan keluarganya dan menikahi Ruyana sehingga harta warisan dan kekuasaan keluarga Tan akan jatuh dengan mudah ke tangan mereka. Tak ada angin, tak ada hujan. Sudah takdir namanya karena tiba-tiba kekuatan jiwa dewa Hongmeng masuk ke dalam tubuh Tan Yun. Dan dia pun dibawa ke dalam alam bawah sadarnya jika dirinya adalah reinkarnasi terakhir dari inti jiwa itu. Setelah ratusan kali bereinkarnasi, jika dia mati, maka dirinya akan dihapuskan dan tidak akan hidup kembali. Sehingga ingatan di dalam pikirannya pun pulih kembali. Setelah kekuatan itu menyatu ke dalam tubuh Tan Yun dan ingatannya telah dipulihkan kembali, seketika itu dia memiliki tekad dan semangat bertarung yang tinggi untuk membalaskan dendamnya ke Xing Tian dan Xi Yuan, sehingga dia pun harus mencari cara agar bisa naik ke alam dewa. Tan Yun 哥哥，你在哪里？ Tak lama dari itu, ada seorang gadis yang memanggilnya. Dia bernama Yukin, dan Tan Yun menyangka bahwa Yukin ini adalah reinkarnasi juga dari Dewi Yukin yang telah mati. Dengan kemunculannya, dia pun menyuruh Yukin untuk membelikannya sebuah baju pengantin pria dan wanita. Yukin yang bersedih karena dirinya mencintai Tan Yun tidak bisa memilikinya dikarenakan statusnya yang rendah di kehidupan yang dia jalani sekarang, ditambah dia juga adalah anak yang ditelantarkan selama 15 tahun oleh orang tuanya. Namun tanpa sepengetahuannya, Tan Yun pun memiliki perasaan yang sama kepada Yukin. Keesokan harinya, waktu pernikahan antara Ruyan dan Tan Yun telah tiba. Sudah beberapa lama menunggu, namun sosok dari Tan Yun pun tak kunjung datang. Hingga tiba-tiba datanglah Tan Yun dengan kekuatan yang telah kembali dari jiwa Dewa Hongmeng. Dia pun mengatakan dengan tegas bahwa pernikahan ini tidak akan pernah ada. Dia, Nyang.
云儿，你怎么才回来啊？俺家，婚礼开始吧。舒家这就开始？管家，我谭云和柳如烟后更不可能。